Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahrul Mubarak Aksar, peserta Latsar CPNS Kota Parepare tahun 2022, bekerja sama dengan Puslat Bank KMP LAN Makassar. Pada hari ini, saya akan membahas tentang akuntabel dan kompeten. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntabel dan kompeten merupakan salah satu core value dari ASN berakhlak. Nah, apa sih akuntabel? Akuntabel adalah komitmen untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dalam hal ini, kita dituntut untuk bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan kepada ASN. Nah, bagaimana pentingnya akuntabilitas itu sendiri? Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokrasi. Jadi di sini adalah ada peran demokrasi dalam menjaga roda pemerintahan. Yang kedua adalah mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena kita sudah diberikan amanat dalam hal ini. Akuntabilitas itu berfungsi untuk pencegahan daripada korupsi itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di sini adalah fungsi bagaimana kita memanfaatkan sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Nah, akuntabilitas dan integritas itu sendiri adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak yang menjadi sebuah landasan dari sebuah administrasi sebuah negara. Nah, kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sistem yang memiliki integritas yang baik yang nantinya akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Nah, bagaimana penerapan akuntabel? Yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, apa sih upaya untuk peningkatan akuntabel? Yang pertama adalah menggunakan fasilitas kantor hanya untuk kebutuhan pelaksanaan tugas, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah menolak uang pemberian dan mitra kerja yang tidak resmi karena hal itu menyalahi wewenang jabatan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang jelas, spesifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga nantinya tindak atau celah untuk melakukan sebuah tindakan korupsi itu bisa dihindari. Nah, yang kedua adalah kompeten. Kompeten itu sendiri adalah komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kita dituntut, ASN dituntut untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuannya. Nah, kompetensi ASN itu terdiri atas 3. Yang pertama, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja secara teknis. Yang kedua itu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga, kompetensi ASN itu salah satunya adalah kompetensi sosial kultural. Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat menyebut dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Nah, prinsip pengembangan kompetensi ASN itu yang pertama upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua adalah setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga adalah diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Nah, bagaimana penerapan kompeten? Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Karena tantangan hari ini begitu cepat, begitu dinamis sehingga diperlukan
peningkatan kompetensi untuk menjawab tantangan tersebut. Yang kedua adalah membantu orang lain dalam belajar. ASN dituntut untuk selalu berbagi ilmu, selalu sharing, selalu membantu orang lain dalam hal belajar. Karena dalam membantu orang lain belajar, kita pun juga ikut belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ini dalam hal bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memberikan hasil yang paling optimal. Nah, upaya peningkatan kompeten itu bisa kita lakukan dengan cara tadi membagi ilmu yang didapat dari pelatihan dan tidak dengan di-sharing atau dibagikan kepada orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikutinya. Yang kedua adalah jika mendapatkan tugas belajar, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan serius dan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, upaya yang kita bisa lakukan adalah bekerja dengan berakhlak dan kerja yang paling terbaik. Demikian sharing tentang akuntabel dan kompeten dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi fisabilillah fastabil farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.